Selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Mimin gak mau berlama-lama di awal karena filmnya agak sedikit panjang. So, langsung aja kita let's go ke filmnya. Pada suatu ketika, bintang harapan jatuh dari langit menghanguskan hutan besar menjadi hitam. Bintang harapan yang tersembunyi di tengah hutan tersebut diyakini dapat mengabulkan sebuah keinginan. Dan film Puss in Boots pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah pesta di desa Delmar yang diadakan seekor kucing legendaris yang bisa berbicara bernama Puss bersepatu. Penduduk desa tampaknya sangat mengagumi sosok Puss. Mereka bernyanyi bersorak, menari, dan juga bergembira bersama. Namun kesenangan mereka terusik oleh kedatangan gubernur yang sedang memburu si Puss. Ia memerintahkan para prajurit untuk segera menangkap Puss. Puss dengan lincah terus menghindar dari kejaran hingga akhirnya ledakan dari petasan yang dinyalakan Puss untuk menyerang gubernur dan yang lainnya tidak sengaja membangunkan raksasa tidur desa Delmar. Semua orang berlari ketakutan karena sang raksasa tidur menangkap siapapun yang berada di dekatnya. Puss tidak tinggal diam. Ia berusaha menyelamatkan warga yang dibawa raksasa tidur. Dengan pedangnya, Puss menusuk sang raksasa. Tapi pedangnya yang sangat mini hanya mengenai bagian ujung kuku raksasa saja. Sang raksasa semakin marah. Ia melempar Puss hingga terpental cukup jauh. Namun Puss kembali melakukan serangan. Puss melilit raksasa tersebut dengan tali lonceng hingga sang raksasa berhasil dijatuhkan dan semua warga selamat. Untuk merayakan keberhasilannya, Puss berniat menyanyikan sebuah lagu. Sayangnya, lonceng besar jatuh menimpa tubuh Puss. Puss pun tidak sadarkan diri. Ia terbangun di rumah dokter desa yang serba bisa, yaitu bisa jadi tukang cukur, dokter hewan, dokter gigi, bahkan jadi dukun juga bisa. Menurut sang dokter, Puss perlu menjalani beberapa tes karena ia sudah dekat dengan kematian. Mendengar ucapan dokter, Puss tertawa terbahak-bahak. Ia mengingatkan dokter bahwa ia adalah seekor kucing yang punya 9 nyawa. Tapi Puss mulai mengingat kembali ia pernah ditabrak banteng di Pamplona, dikeroyok anjing saat berjudi, jatuh konyol dari menara, tertimpa barbel, terkena ledakan meriam, alergi parah, terkena semburan oven, dan yang baru-baru ini tertimpa lonceng besar. Kalau dihitung-hitung sudah 8 kali Puss mati yang artinya ia hanya punya 1 nyawa lagi. Dokter menyarankan agar Puss berhenti berpetualang, ia harus pensiun dan pindah ke tempat yang aman yaitu rumah Mama Luna, seorang pecinta kucing. Tentu Puss menolak. Ia tidak mau citranya sebagai kucing petualang yang gagah berani berubah menjadi kucing rumahan. Puss pergi ke bar untuk meluapkan kekesalannya. Di sana ia bertemu serigala bertudung yang mengaku sebagai penggemarnya. Setelah beberapa saat berbincang, serigala mengeluarkan secari kertas untuk meminta tanda tangan. Yang ternyata merupakan kertas poster sayembara dengan wajah dan citra Puss terpampang di atasnya. Menyadari nyawanya terancam, Puss malah menantang. Ia berusaha menyerang namun serigala itu bisa menghindar dengan mudah hingga pedang pun terlempar dan juga dahi Puss berdarah terkena pedang serigala. Melihat darah, bulu Puss mulai berdiri, menandakan ia sedang ketakutan. Tanpa sadar, Puss tiba-tiba teringat akan masa kecil serta berbagai petualangannya. Kali ini Puss benar-benar takut. Ia tidak mau melawan mengingat nyawanya hanya tersisa 1 sehingga Puss memilih kabur menuju alamat yang diberi dokter yaitu rumah Mama Luna. Dengan berat hati, Puss melepas semua atributnya mulai dari topi hingga sepatu. Di depan rumah Mama Luna, di tengah gerimis hujan, Puss mengubur identitasnya sebagai legenda yang gagah sembari menyanyikan sebuah lagu. Setelahnya, Puss mengeong di depan pintu Mama Luna yang kemudian segera membukakan pintu dan menyambutnya dengan hangat. Mama Luna segera membersihkan tubuh Puss, lalu memperkenalkan Puss pada semua kucing peliharaannya dengan nama Acar. Puss harus menyesuaikan diri menjadi kucing pada umumnya. Buang air di pasir, makan makanan kucing, juga tidur di lantai bersama kucing lainnya. Hari demi hari berlalu, perlahan Puss mulai terbiasa dengan kehidupan yang sekarang.
Singkat cerita, pada satu malam, seorang wanita pemburu bernama Goldie bersama 3 beruang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak beruang sedang melacak jejak kaki Pus. Mereka dikenal sebagai keluarga kriminal. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah Mama Luna, Pus berkenalan dengan seekor anjing yang menyamar menjadi kucing bernama Perito. Perito yang mengetahui Pus bisa berbicara seperti dirinya terus mendekati Pus, namun Pus hanya ingin menyendiri. Saat jam tidur siang, tiba-tiba Goldie dan 3 beruang mendobrak rumah Mama Luna dan ia menyekap Mama Luna dan juga mendesaknya memberitahu keberadaan Pus bersepatu. Karena syok, Mama Luna malah jatuh pingsan. Goldie dan yang lainnya pun terus mengecek semua kucing hingga tiba giliran Pus. Untungnya penampilan Pus yang kini bergajulan membuat dirinya jauh berbeda dari fotonya saat masih berjaya. Sesaat kemudian, anak beruang yang berjaga di luar berteriak telah menemukan si Pus bersepatu. Ia menunjuk ke sebuah gundukan mengira Pus telah mati dan dikubur. Diperkuat dengan penciuman beruang yang menyatakan aroma Pus berasal dari kuburan tersebut. Goldie masih tidak percaya. Ia harus menemukan Pus untuk mendapatkan peta menuju bintang harapan. Bintang yang bisa mengabulkan satu keinginan. Karena menurut Goldie, hanya Pus yang bisa mencuri peta tersebut dari Big Jack Horner. Pus yang diam-diam menguping tidak mau melewatkan kesempatan ini. Ia ingin mencari bintang harapan untuk meminta 9 nyawa. Pus menyuruh Perito menggali kubur atributnya, lalu memakai kembali dan segera berangkat menuju kediaman Big Jack Horner. Akan tetapi alangkah terkejutnya Pus karena Perito ternyata tetap mengikutinya sambil membawakan pedang berupa sebatang ranting pohon. Pus mulai menjalankan misi. Ia masuk melalui lubang angin untuk mencari tahu keberadaan peta bintang harapan. Terlihat Big Jack sedang memerintahkan anak buahnya membawa peta bintang harapan ke sebuah ruangan piala. Pus menyelinap ke ruangan yang dimaksud dan berisi segala macam makhluk dan juga benda ajaib. Saat akan membuka peti, ledekan sang anak buah membuat Big Jack teralihkan. Mumpung Big Jack lengah dengan kukunya yang tajam, Pus bergegas membuka peti. Tapi ternyata seekor kucing sudah nangkring di dalam peti. Ia adalah Kitty si cakar lembut. Kitty berkata Goldie dan 3 beruang sempat mengajaknya bekerja sama 2 minggu lalu, namun Kitty mengelabui mereka. Ia ingin mencuri peta untuk dirinya sendiri dan meledek Pus hanya menjadi cadangan Goldie saja. Di tengah perdebatan Pus dan Kitty, Big Jack juga sedang bersatu dengan orang suruhannya karena Big Jack tidak memenuhi bayaran yang ia janjikan. Tak lama Goldie bersama 3 beruang menerobos secara terang-terangan. Alhasil Big Jack memergoki mereka semua termasuk Pus dan juga Kitty. Di sini Goldie juga terkejut melihat Kitty yang menolak tawarannya, juga Pus yang ia kira sudah mati. Tiba-tiba lemari di ruang tersebut ambruk membuat mereka saling berebut hingga akhirnya peta jatuh ke tangan Pus dan juga Kitty. Mereka mendarat di atas kereta yang kebetulan dinaiki Perito. Mereka bekerja sama kabur dari kejaran Big Jack dan juga Goldie. Tapi di tengah kerumunan warga yang mereka lewati, Pus sempat melihat sosok serigala yang sempat memburunya. Pus meminta Perito mempercepat laju kereta. Sementara itu, Big Jack segera bergemas, membawa perlengkapan sihirnya untuk mengejar Pus yang saat ini sedang membuka peta bersama Kitty. Pada peta terdapat tulisan, hutan gelap itu dalam dan jauh, di dalam batasnya kamu akan temukan bintang itu. Satu keinginan menyala nyata dan juga cerah. Pesta ini kuncinya jadi pegang yang erat. Pus, Kitty dan juga Perito terus melaju hingga sampailah mereka di depan gerbang yang sangatlah gelap. Tidak seperti namanya, hutan gelap justru terang benderang serta dipenuhi berbagai tumbuhan warna-warni. Mereka pun kembali membuka peta menuju bintang harapan. Kali ini peta bertuliskan ikuti bagan ajaib ini, ia tahu jalanmu dan tahu hatimu. Pus pun menyentuh gambar dirinya pada peta dan seketika suasana hutan berubah. Tergambar pula pada peta jalan yang harus Pus lewati, yaitu lembah pembakaran Undertaker Ridge dan gua jiwa-jiwa tersesat. Kitty kemudian mencoba menyentuh gambar dirinya dan suasana hutan kembali berubah dan lokasi yang harus dilewati pun berbeda. Ada rawa kesedihan tak terbatas, gunung kesengsaraan, dan jurang kesepian abadi. Kitty merasa ada yang salah dengan peta ini karena jalannya penuh penderitaan.
Perito yang sebenarnya tidak punya keinginan penasaran ikut mencoba, dan suasana hati berubah penuh warna tanpa rintangan. Jalan yang akan dilalui adalah kantung penuh bunga, sungai relaksasi, medan solusi, lalu tiba di Bintang Harapan. Jalan Perito merupakan satu-satunya jalan yang terlihat menyenangkan sehingga Perito yang akan memegang peta. Tidak lama kemudian, komplotan beruang Goldie tiba di hutan gelap. Puss dan yang lainnya bergegas berangkat sebelum Goldie menangkap mereka. Sepanjang perjalanan, baik Kitty maupun Puss tidak mau memberitahukan apa yang ingin mereka minta dari Bintang Harapan yang sampai mereka tiba di rintangan pertama. Kantung yang penuh dengan bunga. Di sini, bunga-bunga seakan tidak bisa ditaklukkan meski Puss dan Kitty terus memenggal mereka dengan pedang. Bunga-bunga menyerang tanpa henti. Namun berbeda dengan Perito, bunga-bunga justru memperlakukannya dengan sangat lembut. Perito memberitahu Puss dan Kitty untuk berhenti mengikuti emosi dan mulai mencium bunga satu persatu, bersikap santai dan menghargai apa yang ada di depan mereka. Dan benar saja, bunga-bunga yang tadinya menyerang kini membuka jalan dengan lebar. Sambil berjalan, Perito menceritakan masa lalunya. Perito dan keluarganya pernah dipelihara oleh manusia. Keluarga dan majikannya itu berusaha menyingkirkan Perito mulai dari memasukkan ke peti pengiriman barang dan tempat sampah, namun Perito selalu berhasil kembali pada mereka hingga Perito ditaruh di kaos kaki dengan batu di dalamnya lalu dibuang ke sungai agar tenggelam. Tapi Perito menganggap mereka hanya sedang mengajaknya bermain petak umpet. Perito tidak pernah sedih maupun marah. Sampai detik ini pun ia berpikir ia tidak pernah bertemu lagi dengan keluarga serta majikannya karena ia masih dikerjai. Kaos kaki yang dipakai untuk menenggelamkan Perito bahkan masih menempel di tubuhnya. Dengan senyum sumringah, Perito berkata berkat kejadian itu ia punya sweater bagus dari kaos kaki dan dua sahabat baru yaitu Puss dan juga Kitty. Ketulusan hatinya lah yang membuat peta memunculkan jalan yang begitu indah untuk Perito. Sedangkan di sisi lain, rombongan Big Jack juga sudah berada di dalam hutan gelap tepat di belakang Goldie dan yang lainnya. Hanya dengan sekali pukul, Big Jack menyingkirkan Goldie dan yang lainnya dari jalannya. Tetapi ia tidak bisa melewati kantung penuh bunga dengan mudah. Bunga-bunga bersikap ganas membunuh bawahan Big Jack satu persatu. Peralatan sihir yang dibawa Big Jack juga tidak banyak membantu. Sementara itu, Puss, Kitty, Perito sedang berlayar mengarungi sungai relaksasi dengan santainya. Kitty mengungkap ia sulit bisa bersikap seperti Perito yang mudah menaruh kepercayaan pada orang lain tanpa rasa curiga karena sepanjang hidup setiap kali lengah Kitty sering ditipu, dipermainkan, bahkan dihianati. Sehingga apapun yang akan ia lakukan, Kitty selalu merahasiakannya dari siapapun. Kitty menasihati Perito agar belajar dari pengalaman hidupnya. Jangan pernah percaya pada siapapun. Setelah itu, mereka pun bersenang-senang mencukur janggut Puss. Kitty juga memberi pisau gatitonya pada Puss untuk menggantikan pedang ranting kayunya. Mendapat senjata baru, Puss lantas membuang pedang ranting dengan melemparnya ke daratan tepi sungai, tetapi Perito yang polos malah mengejar ranting tersebut. Puss dan Kitty terpaksa menepi mencari Perito yang ternyata dijadikan sandera oleh Big Jack, diikuti rombongan beruang Goldie. Pertarungan pun terjadi memperebutkan peta Bintang Harapan. Di tengah keributan ini, Perito tidak sengaja terlepas dari cengkraman Big Jack sehingga Kitty menyuruh Puss kabur bersama Perito sementara ia akan berusaha menahan rombongan Big Jack dan juga Goldie. Tiba-tiba perhatian Puss teralihkan pada siulan yang tidak asing. Seketika bulunya berdiri. Puss berbalik dan melihat serigala bertudung sedang memantaunya dari dekat. Sontak Puss berlari ketakutan meninggalkan peta Bintang Harapan yang kemudian diambil oleh Goldie. Karena sifat peta yang berubah sesuai dengan pemegangnya, suasana hutan pun berubah menjadi menakutkan. Puss terus berlari ketakutan hingga nafasnya terasa sesak dan tidak kuat lagi berlari. Beruntung Perito menemukan keberadaan Puss dengan cepat dan ia menyadarkan dagunya pada tubuh Puss untuk membuatnya merasa tenang. Perlahan nafas Puss kembali normal. Ia akhirnya menceritakan bahwa ia sedang hidup dengan nyawa yang terakhir dan saat ini ia sangat ketakutan. Perasaan yang menurut Puss tidak seharusnya ia miliki karena dirinya adalah Puss bersepatu si pahlawan legenda yang tak kenal takut.
Pus berniat menggunakan bintang harapan untuk mendapatkan 9 nyawanya kembali. Pus tidak mau memberitahu hal ini pada Kitty karena ia tahu Kitty tidak mempercayainya lagi sejak kejadian Santa Coloma. Ternyata Santa Coloma merupakan nama gereja di mana Pus dan Kitty akan melangsungkan pernikahan. Namun Pus malah tidak hadir. Sampai sekarang Pus merasa bersalah, malu dan menyesal telah menyakiti perasaan Kitty. Atas saran Perito, Pus mengungkapkan yang sebenarnya secara langsung di hadapan Kitty agar keduanya merasa lega. Kitty yang dari tadi sudah menguping bersikap seolah masih mencari Pus dan juga Perito, sehingga obrolan pun terhenti. Sedangkan di sisi lain, peta yang kini ada di tangan Goldie tiba-tiba memudar. Lalu memunculkan tulisan, "Untuk menemukan keinginanmu, sesuaikan pandanganmu. Apa yang kamu cari mungkin ada tepat di depanmu." Tidak jauh dari lokasi mereka berdiri, tampak sebuah rumah pondok yang sangat mirip dengan tempat tinggal mereka, bahkan sampai ke isinya. Para beruang yang mendapati banyak sekali madu di sana tampak terlena. Meski Goldie memperingatkan semua ini bisa saja hanya trik tipuan hutan gelap. Tapi kemudian Goldie terdiam setelah melihat buku dongeng kesayangannya ada di atas meja, dengan nama dan lukisan Goldie di dalamnya. Rupanya keinginan Goldie adalah memiliki orang tua manusia. Bayangan masa lalu tergambarkan tepat di depan matanya, di mana Goldie kecil yang hidup seorang diri tidak sengaja masuk ke dalam rumah keluarga beruang. Kehadiran Goldie mencuri hati mereka dan sejak saat itulah Goldie menjadi bagian dari keluarga beruang. Kembali kepada Pus, ia memanjat pohon untuk berbincang empat mata dengan Kitty. Pus memberanikan diri meminta maaf atas kejadian Santa Coloma. Ia tidak seharusnya kabur hari itu. Pus terus-menerus merasa bersalah jika membayangkan Kitty yang sudah berdandan layaknya pengantin menunggunya di altar sendirian. Tapi ternyata Kitty juga melakukan hal yang sama. Ia tidak datang ke gereja karena merasa dirinya tidak akan bisa bersaing dengan cinta sejati Pus, yaitu diri Pus sendiri sebagai Pus bersepatu. Tampaknya Kitty mulai membuka hati lagi pada Pus. Ia merasa lebih menyukai diri Pus yang sekarang. Di tempat yang berbeda, Big Jack menceritakan masa lalunya. Menurut Big Jack, tidak banyak kenangan masa kecil yang ia miliki. Hanya omong kosong tentang cinta orang tua, kehidupan stabil, dan rumah yang besar, serta perusahaan roti yang berkembang pesat untuk ia warisi. Big Jack ingin menggunakan bintang harapan untuk mewujudkan keinginannya, menguasai semua sihir di dunia untuk dirinya sendiri. Pus, Kitty, dan Perito pun kembali pada misi. Mereka mendatangi rumah yang disinggahi beruang Goldie untuk mengambil alih peta. Sebelum menyelinap, Kitty berjanji jika mereka bisa mencapai bintang harapan bersama, maka mereka bisa berbagi keinginan. Saat peta sudah berada di tangan Kitty, suasana hutan kembali berubah. Rumah beruang mulai hancur dan semuanya berebut ingin mengambil peta. Pus dan Kitty bekerja sama melawan para beruang dan bersama-sama mereka meraih peta kembali. Sayangnya Perito lagi-lagi diculik saat mencoba membantu. Tiba-tiba hutan berubah lagi menyesuaikan pemegangnya yaitu Pus. Satu persatu tembok kaca muncul membentuk gua yang mengelilingi Pus. Pus meminta Kitty menyelamatkan Perito sedangkan ia akan mencari jalan keluar dari sana. Pus kemudian berjalan menyusuri gua. Secara mengejutkan bayangan-bayangan dirinya muncul pada dinding kaca. Refleksi dari kehidupan 9 nyawa Pus. Ketika Pus masih pemberani, kuat dan juga ceria. Sejenak Pus bernostalgia bersama gambaran dirinya di masa lalu. Sementara itu, Perito yang diculik sedang dijadikan umpan jebakan oleh keluarga Goldie. Dengan hatinya yang murni, Perito menikmati perdebatan yang terjadi antara Goldie dengan bayi beruang. Mereka terlihat seperti keluarga sungguhan yang sudah lama Perito impikan. Perito berkata Goldie sangat beruntung bagai memenangkan lotre yatim piatu. Keluarga beruang dan Goldie tercengang. Ibu beruang bahkan ingin mengangkat Perito sebagai anaknya, namun saat mereka lengah, Perito sudah kabur bersama Kitty. Di sisi lain, usai bernostalgia, para nyawa Pus berkata Pus tidak memerlukan siapapun karena peta sudah ada di tangannya sendiri. Pus bisa mengembalikan semua nyawanya untuk kembali menjadi legenda. Akan tetapi, melihat gambaran dirinya di masa lalu, Pus menyadari ia selalu berjalan sendirian dan sikapnya bertolak belakang dengan dirinya yang sekarang.
Pus berjalan menjauh namun langkahnya berbalik mundur. Serigala berjubah telah menghadang Pus. Serigala tersebut menghancurkan refleksi masa lalu Pus satu persatu, mengungkap bahwa dirinya merupakan pencabut nyawa. Ia juga telah menyaksikan semua kematian Pus yang konyol. Selama menghabiskan 8 nyawa, Pus selalu menganggap remeh kematian dan tidak pernah menyadari kehadiran serigala sampai Pus menjalani kehidupan nyawanya yang terakhir. Pus berlari sekuat tenaga diiringi bayang-bayang serigala pencabut nyawa. Ia tidak menghentikan langkah meski Kitty dan Perito berteriak memanggil namanya. Pus terus berlari hingga tibalah ia di lokasi Bintang Harapan. Sebuah bintang besar bercahaya terbentang di depan mata Pus. Pus mendarat di atasnya lalu membuka peta. Sedangkan di sisi lain, Goldie dan para beruang masih berputar di tempat yang sama berulang kali. Goldie mulai emosi dan tidak sengaja memberitahukan harapannya memiliki keluarga manusia. Para beruang sempat terdiam sejenak, lalu ibu beruang menghampiri Goldie. Jika harapan itu akan membuat Goldie bahagia, maka mereka akan membantu Goldie mewujudkannya. Big Jack yang jahat juga semakin mendekat dengan lokasi Bintang Harapan. Pada peta yang ada di tangan Pus muncul sebuah kalimat baru, kalimat mantra untuk mewujudkan harapan. Namun belum selesai Pus membacanya, Kitty yang merasa Pus menipunya muncul merebut peta tersebut. Kitty mengungkap harapannya hanyalah memiliki seseorang yang bisa dipercaya. Ia sempat berpikir Pus adalah orangnya, sehingga harapannya telah terwujud tanpa melalui Bintang Harapan. Tapi Pus ternyata masih saja melarikan diri darinya. Pus terpaksa memberitahu Kitty tentang nyawanya yang sedang berada di ujung tanduk. Kematian sedang memburunya. Kitty pun melempar peta pada Pus, menganggap Pus tidak berubah. Masih saja Pus yang takut kehilangan popularitas sebagai kucing legenda, padahal Pus sudah jauh lebih bisa menghargai kehidupan dibanding sebelumnya. Belum sempat keinginan Pus terwujud, para pengganggu lagi-lagi muncul. Big Jack CS dan Goldie bersama para beruang datang menyusul untuk mengabulkan harapan mereka masing-masing. Pertarungan sengit kembali terjadi. Pertarungan yang justru membuat Goldie tersadar ia tidak bisa berpisah dari keluarga beruang. Saat bayi beruang hampir terbunuh, Goldie lebih memilih menyelamatkannya daripada mengabulkan harapan. Walaupun masih marah pada sikap Pus, Kitty masih membantunya mengalahkan Big Jack. Dengan tubuhnya yang lincah, Kitty berhasil membuat Big Jack tidak berdaya terkurung di dalam tas sihirnya sendiri. Perito yang tidak sengaja mendapatkan peta membawakan benda itu ke hadapan Pus karena ia sendiri tidak punya keinginan. Perito berkata membagi satu kehidupan yang ia miliki dengan Pus dan Kitty telah membuat hidupnya merasa istimewa. Mungkin satu kehidupan saja sebenarnya sudah cukup agar Pus bisa menghargai kehidupan yang tersisa dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba siulan serigala kembali terdengar. Ia kembali muncul untuk mengambil nyawa Pus yang terakhir. Hampir saja Pus mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan Bintang Harapan. Namun masa-masa indah sejak ia kecil hingga berpetualang bersama Kitty dan juga Perito membuat ketakutannya sirna. Pus tidak lagi berusaha melarikan diri. Ia menghadapi serigala dengan penuh percaya diri, mengeluarkan semua kemampuan yang ia punya. Pus terus melakukan serangan hingga pedang serigala terjatuh. Melihat Pus mati-matian memperjuangkan nyawanya membuat sang serigala berubah pikiran. Pus tidak lagi menyepelekan kehidupan sehingga kali ini serigala membiarkannya hidup. Pus kemudian menyerahkan peta berisi mantra harapan pada Kitty, namun Kitty merasa ia tidak membutuhkan peta tersebut. Ia sudah memiliki apa yang ia inginkan, seseorang yang bisa ia percaya yaitu Pus. Sayangnya mereka masih belum bisa bernafas lega. Big Jack keluar dari tas sihir dan tubuhnya membesar seperti raksasa. Big Jack merebut peta tanpa membuang waktu, ia juga segera merafalkan mantra harapan, tapi baru saja mulai, Perito mengalihkan perhatian Big Jack dengan memasang wajah memelas. Ketika Big Jack lengah, Pus dan Kitty melakukan serangan, kemudian bersama Goldie, mereka menghancurkan peta harapan. Big Jack tenggelam dan menghilang bersamaan dengan terpecahnya Bintang Harapan ke langit. Ibu beruang merasa bersalah tidak bisa membantu Goldie mewujudkan harapan. Goldie menjawabnya dengan berkata ia sudah mendapatkan keinginannya tanpa bantuan Bintang Harapan. Keluarga beruang adalah keluarga yang tepat untuknya. Mereka pun pulang bersama dengan penuh kehangatan. Pus, Kitty, dan Perito masih belum beranjak.
Ketiganya saling berpelukan di bawah hamparan bintang-bintang. Mereka pun melanjutkan petualangan sebagai tim persahabatan. Dan film Puss in Boots The Last Wish pun selesai. Buat kalian yang gak mau ketinggalan film-film seru selanjutnya yang akan diceritain Mimin, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!